Pada bidang olahraga, Kampung Arawi juga telah banyak menghasilkan bibit atau atlet olahragawan, baik atlet lari, sepak bola, maupun tinju, di mana diketahui bahwa Kampung Arawi memiliki status sasana tinju amatir, yaitu Sasana Ardu BC atau Arawi 2 Boxing Camp, yang dikoordinir oleh Bapak Sampu Adi, yang juga memiliki sepak terjal dalam dunia tinju, di mana ia telah berkarir di dalam dunia tinju sejak umur 9 tahun, dengan berbagai prestasi yang telah diraihnya. Selain sebagai petinju nasional, Bapak Sampuadi juga telah membuka satu sasana yang juga melatih dan membina generasi muda untuk berkarya dalam olahraga, khususnya olahraga tinju. Kalau tinju yang saya pernah tangani, ada juara daerah dari Papua Barat, Banten, antara kabupaten, Kasana, bahkan nasional juga tangani dari juara. Kalau di Muay Thai dari mana yang saya tangani sudah ada yang juara dunia, Pak. Ada 2 orang di Manokwari, Papua Barat, terutama di Kampung Arawi 2, Sasana Ardu. Saat ini orang geluti. Jadi dari Arawi 2, Sasana Ardu, ada juara nasional, internasional, bahkan juara dunia. Seperti juara dunia seperti Jerry Alvaray dan Kartina. Harapan saya berharap dengan adanya Sasana Ardu ini, Kampung Arawi 2 ini berkembang. Terus karena olahraga biasa pikir di Arawi 2 ini bidang atlet. Karena di sini ada atlet lari, atlet tinju, Muay Thai, renang, dayung, semuanya ada di Arawi 2. Ya harapannya ya dengan adanya olahraga, banyak pelatih, banyak atlet di sini, Arawi 2 ini bisa dikenal di daerah, bahkan di pusat dan di luar negeri juga. Saya pun sudah memperkenalkan Arawi 2 ini sampai ke luar negeri. Terima kasih. Selain itu, masyarakat Kampung Arawi juga memiliki beberapa bidang usaha mikro, baik mandiri maupun berkelompok. Di antaranya adalah usaha keluarga atau pondok pinang dan pembuatan kapur hitam. Bidang usaha ini tergolong unik karena hasil produksinya hampir tersebar ke seluruh Manokwari dan Provinsi Papua Barat,
Namun untuk pembuatannya tidak banyak orang yang tahu bahwa untuk membuat kapur pinang harus melalui proses yang cukup panjang, yaitu mengumpulkan batu, mengumpulkan kayu bakar, dan pembakaran yang membutuhkan waktu hingga 2 hari, kemudian dipisahkan dari arang api dan dimasukkan ke dalam kotak penampungan setelah disiram dengan air dingin sebelum ditapis dan dikemas. Kelompok usaha ini, untuk menjalankan usaha ini adalah benar-benar usaha dan upaya sendiri dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Bahkan usaha ini telah menjadi salah satu mata pencarian tetap bagi sebagian kelompok masyarakat yang mendiami Kampung Arowi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak David Kabo yang sudah kurang lebih 20 tahun menjalankan usaha ini. Kabo, salah satu pengusaha kapur pinang di Kampung Arowi, Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari. Kalau hasil ya sekarang banyak di Sorong, kirim ke Sorong, Bentuni, Transiki, Wosi, Tanjung. Dalam pelaksanaan program pembangunan di kampung, tidak dilaksanakan dengan sembarangan, namun dilaksanakan melalui sebuah proses perencanaan dan kesepakatan bersama untuk pemilihan program prioritas pembangunan kampung, semuanya melalui proses pra-musrembang sampai pada musrembang kampung. Hal inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu kebijakan program bersama untuk pembangunan kampung. Sejumlah pencapaian Kampung Arowi berselang beberapa tahun berjalan adalah adanya sejumlah progres pembangunan yang berpatokan pada infrastruktur kampung yang dioptimalkan melalui program kampung yang bertujuan untuk mengangkat potensi kampung ke depan yang lebih optimal, yang salah satunya adalah rencana pembangunan pos polisi atau Polsek Manokwari Timur yang kini dalam proses persiapan, baik dari Kepolisian Polda Papua Barat, Polres Manokwari, dan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Sumber pendanaan desa ada 3. Yang pertama APBD yang berkisar nilai 470 juta sekian, yang terpotong 102 juta terkait COVID-19, sehingga menjadi kurang. Untuk pendanaan honor aparat kampung dan pembelanjaan ATK kampung. Yang berikut APBN yang berkisar 1.100.000.000 sekian, yang mendanai BLT, bantuan sosial langsung tunai, yang sisanya BKT, padat karya tunai, yang langsung melibatkan masyarakat banyak sesuai dengan instruksi
instruksi pemerintah Kabupaten Manokwari. Yang ketiga, output atau outlet yang berkisar nilai 225 juta yang mendanai 3 kegiatan. Yang pertama, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan adalah penanaman kebun yang sudah kita laksanakan, dan juga kepada nelayan yang kita telah memberi bantuan, dan para pengusaha kecil lain. Tak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Kampung Arawi menjadi tolak ukur pembangunan di Kabupaten Manokwari. Untuk itu, sebagai Kepala Kampung, George Gray berharap agar masyarakat dapat membantu dan berprestasi aktif dalam mengawal pembangunan yang berlangsung di Kampung Arawi selama masa kepemimpinannya sebagai Kepala Kampung Arawi, sehingga Kampung Arawi dapat maju dan berkembang lebih baik ke depan pada periode pemerintahan yang akan datang.